Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aduh, hari ini kita akan meracuni lagi. Yo, satu unit APV. Tahu sendirilah ya, trouble APV itu apa ya? Yang paling langganan. Cek ya. Tuh. Oke, matiin aja. Nah, trouble si APV itu yang langganan dan yang paling menjengkelkan dan yang paling ngabisin duit ownernya itu sistem pengapian dan sistem bahan bakar. Ya. Contoh ejek-ejek kayak gini, itu ada yang udah ganti full pump komplit, ada yang ganti koil sama kabel busi nggak kelar-kelar, tapi ya memang begitu. Yang salah bukan mekaniknya. Yo. Kalau menurutku yang salah bukan mekaniknya. Jadi yang salah itu kondisi lapangannya. Dan spare partnya itu sendiri untuk di koil dan kabel busi itu nggak ada yang layak sama sekali dibeli. Contoh kita beli kabel busi, bungkusnya ori, harganya mahal, isinya sama Sumitomo. Itu bertahan paling beberapa bulan saja kalau mobil pribadi dan jarang pakai. Tapi kalau yang sering pakai, nah tiap hari pakai begini, pakai kerja, itu ya nggak lama guys. Pasti nanti bakal muncul gitu lagi, yang koil bocor, kabel busi bocor. Pas mau dicek kabel busi ditarik malah ketinggalan gitu ya. Nah, kali ini kita racun lagi. Kita akan buat independent coil pakai coil K20 atau K24. Ya, begini prosesnya. Kita lihat dulu. Ya. Dulu udah pernah tak buatin videonya di unit mesin M15 atau Baleno Next. Nah, kalau untuk di G15 ini ya kurang lebih sama lah. Tinggal kita cari, kita lihat aja pinnya di mana. Ya, saya koilnya biar dicopotin dulu tuh. Sampai nggak berani kencengin koilnya karena takut kalau pas panas nyopotnya susah. Eman-eman bautnya selek. Ya, bautnya masih original. Nah, cabut satu om, mumpung cek golek ipine om. Nah, kita lihat pinnya dulu satu yo. Kita lihat dulu masanya. Masa pinggir. Nanti kita convert dari situ ke sini guys. Kan rong on. Nih. Ya. Ini soket Hondanya. Ya, tapi kita cari di sananya seperti apa. On. Pinggir masa. Tengah. Tengah mau masa piro? Tengah ya masa ya. Tengah masa 12 volt. Pinggir trigger 4,5 volt kuwi IGT. Mati toh? Coba lihat hidup. Masa ya. Ini masa. Coba dipindah. IGT-nya pinggir berarti bener. Nah, wih. Oke. Oke guys, ketemu satu guys, tinggal convert ya. Sama guys, sama M15. Jadi soketnya nggak perlu pindahin, itu pinggirnya di situ ya gitu. Ya, warna kabelnya juga sama, cuman ini yang warna kabelnya beda. Ya, ini warna kabelnya beda. Nanti nyetek yang itulah gimana ya. Oke, enten proses selanjutnya. Oke, next guys. Ini masih proses solder ya. Jangan lupa karena awalnya atau dari pabrikannya itu coil 1 dan coil 4 itu satu trigger atau satu coil kan kemarinnya. Cuman karena ini dibuat independen, jadi si coil nomor satunya kita jamperin aja ke nomor 4. Nanti nomor 2 sama nomor 3 dijadiin satu juga.
Terus kebetulan ya warna kabel kan sama si M15 kemarin. Jadi ben aku nggak kesolder ampere ya, tak kasih lihat soketnya. Jadi kabelnya yang satu yang original nggak usah dirusakin, pindah aja soketnya, diambil ya, dicopotin kayak gini. Nah oke, soldernya gini, nanti jangan lupa setnya ini gini. Yo, 1 2 3. Nah kayak gini ya, bentuk soketnya kayak gini. Nah ini tadi tak gambarin soket Hondanya gini. Yo, soket Hondanya ini yang ada penguncinya di sini ya, ada penguncinya di sini. Jadi ini IGT itu dari ECU, terus tengahnya ground, pinggirnya 12 volt ya. 12 voltnya berarti hitam garis putih om yo. Aduh nanti gini, karena begini bentuknya ya, ini hitam garis putih trigger. Hitam garis putih malah trigger. Berarti gini yo, IGT ini tinggi merah. Garis putih loh, 12 volt. Bener toh tadi. Yo, ini loh berarti sama yo. 12 voltnya hitam garis putih ini, 12 volt, tengah ground, pinggir IGT. Oke. Nah, disambungin, yang pastiin sambungannya jangan disambung biasa ya guys, tetap harus disolder. Ada solasi bakar ya pakai solasi bakar, nggak ada buat solasi wol-wol gitu nggak apa-apa. Ya, yang penting disolder. Kenapa? Takutnya kalau nggak disolder jamuran. Kalau jamuran repot. Ya nggak asik dong. Nah, nanti kabel yang kesininya juga dibungkus pakai selang bakar ya. Selang bakar yang gede, meskipun nggak dibakar. Ya biar kelihatan agak rapi gitu. Dan selanjutnya masih becek gitu lagi nggak ya? Oke guys, finishing ya. Itu yang agak rapi ya guys, yang agak rapi. Ini nanti tinggal bikin bracket. Kalau mau dibikinin bracket, kalau enggak ya wis nggak apa-apa ya. Orang-orang di luar negeri sana juga banyak yang nggak pakai bracket gini. Tapi kalau mau rapi pakai bracket, bracketnya dicat. Karena pakai bracket juga kalau misal kamu nyucinya ngawur, ya tetap masuk airnya gitu. Oke, klik semua, nancep semua. Oke, maupun nggak nancep nih, malian karetnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin dulu. Apakah ada cek engine? Clear. Udah nggak ada berbet-berbet, langsung anteng. Coba cek fungsi koil satu persatu om. Oke. Udah, kabelnya tancapin lagi ke tempatnya gini. Set. Nah ini enak toh, gas-gasannya enak nggak gasnya? Kurang nancep ya bu. Nah hilang kok berbeda. Aman, nggak ada cek engine. Tarikannya sedikit lebih ringan guys. Oke, dan nggak panas, tak finishing dulu. Modelnya lebih enak. Oh, semakin kecil semakin enak. Enggak gitu ya. Oke,
Yo, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas salah mekanik desa paling konyol. Bisa tuh dipasang cover, cuman itu dicoba covernya harusnya. Nah, iki lho, gini dikerowok. Nah, ngono kuwi. Bisa guys, pasang cover, jadi nggak kelihatan kalau upgrade ya. Oke, kenapa? Ya udah pernah tak sampaikan toh di video sebelumnya, kenapa kok harus pakai kuil K20 atau K24. Sebenarnya sama K20 sama K24 itu. Ya, kenapa nggak pakai yang murah aja mas, di kampung banyak gitu ya. Ini juga murah guys, kita belinya kan second copotan X Singapura, satu bijinya 150 ya, kurang lebih ya, sama soketnya. Dan si APV pokoknya Suzuki tipe G15 M15 itu lobangnya kecil ya, makanya ini juga karetnya kecil. Zebra kalau kamu mau buat ini buat zebra ya bisa. Zebra kan sama nih, aku pernah beli si karetnya ini untuk zebra ya. Tapi kalau Avanza 13 lama yang 2 koil gini juga, 2 koil 2 busi gini ya, berarti kan 1 koil untuk 2 busi. Itu kalian boleh pakai aslinya Avanza, nggak masalah, karena tempatnya lebar ya. Kamu buat pakai koil Avanza nggak masalah, aman ya. Cuman kalau nemu yang kayak gini yang lubangnya di situ kecil, nggak muat ya wis, terpaksa apa boleh buat, kita pakai K20 atau K24 gini yo. Sama K20 dan K24. Yang beda yang CRV Gen berapa itu ya, itu kan ada lagi kode mesinnya R20 kalau nggak salah ya itu. Nah ini naruhnya gini, nanti kalau mau bikin bracket yo dibikinin, kalau enggak ya dipasang cover. Sebisanya harus bisa ya, mudah-mudahan sih bisa ditata sedemikian rupa supaya enggak terlalu kelihatan yo. Enak loh guys dilihat jadian, dilihat enak, rasanya juga enak, jadi kenceng yo. Yang jelas bukan apa kalau yang kayak gini ya, kalau yang kayak gini tuh yang jelas hanya meminimalisir trouble ketika ada 1 koil masalah, jadi hilangnya 1 silinder. Kalau jenis ini tadi 1 koil masalah 2 silinder hilang, kamu susah di jalan ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas salah mekanik desa paling konyol.